Oke, sik. Ini sumpah freak banget. Eh, Ya. Pembukaan ya. Serius dulu, kita puasin ketawa dulu, Meng. Ntar Oh, ketawa ketawa nggak lucu soalnya. oke. Oke, jadi di sini saya Amelia Putri Darmawanti selaku penulis dari tugas akhir mengenai personal branding di Gak bisa, Meng, gak bisa, Meng. Goblok. Emang emang bercanda mulu ya. Ayo bisa bisa. Meng gak bisa, Meng. Gue liat muka lu, Meng. Ada gak sih yang bisa nutupin muka lu? Ya masa lu nggak kelihatan sama aku? Aneh. Aduh, enggak ya. Bisa, bisa. Mana ya? Jadi, perkenalkan di sini saya Amalia Putri Darmawanti, selaku penulis dari penelitian tugas akhir personal branding microinfluencer Danis Afandi. Eh, di sini saya sudah bersama narasumbernya langsung, Danis Afandi. Sebelum mulai wawancara, mungkin boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Di sini masih siang. Kebetulan saya domisili Jerman. Dan di sini baru jam 11, setengah 12 siang. Perkenalkan, nama saya Denis Afandi. Saya selaku konten kreator mikro ya, kalau bisa dibilang, tentang kehidupan di Jerman seperti apa. Terus background saya juga sendiri pelaku Ausbildung. Jadi kebanyakan konten yang saya buat juga tentang Ausbildung dan sekitarnya lah gitu. Oke, baik. Eh, Danis, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, Mel, baik. Apa Baik, kabarnya gimana nih? baik, baik, baik. Alhamdulillah. Kalau di Jerman sekarang lagi musim apa sih? Sekarang udah masuk summer, musim panas dan lumayan gerah juga. Kemarin kan jadwalnya kerja tuh, karena Ausbildung kan 70% praktek di tempat kerja dan 30% teorinya di sekolah gitu. Dan minggu ini tuh jadwal praktek, dan kemarin tuh kerja, jadwal kerja. Terus di dapur itu beneran yang, wah, gerah banget gitu ya. Kerasanya tuh gerah kayak lagi di Lampung gitu. Oh, kayak di Lamsel ya? Iya, iya kayak di Lampung Selatan. Karena kan saya tinggalnya di Lampung Selatan ya kan. Oh, Kalianda sonoan dikit gitu. Jadi kerasa banget panas gitu. oke. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih awal mula Danis ya kepikiran bikin konten di TikTok itu dan buat akun dengan username anak bunda itu kepikirannya dari awal tuh gimana sih? Boleh ceritain nggak? Jadi ya, jadi tuh dulu kan belajar bahasa Jerman ya. Dulu Ya, emang pengen banget ke Jerman. Kita juga kan sama-sama ya waktu itu ya. Hmm. belajar bahasa Jerman bareng di sekolah gitu kan. Dan rencana kita kan bareng-bareng mau ke Jerman untuk kuliah gitu. Cuman Lanjut aja nggak apa-apa. Eh, ini nggak bakal ditonton sama siapa-siapa sih. iya, lu kan harus. Aneh Mel, lu banget. kenapa ketawa sih? Nggak, gue mungkin gak usah bahas-bahas itu lah, biar lu gak ketawa. Ah, lu nya ketawa kan gue gak bisa lihat muka lu. Ya nggak apa-apa, bahas aja. Kan soalnya di penelitian itu harus tahu seberapa dekat penulis sama
narasumbernya Iya, gitu. iya, iya kan. Ya, Oh ya udah. Tadi kita ulang apa enggak nih, men? Ih, maaf banget, men. eh, mungkin pertanyaannya aja yang diulang ya. Boleh ceritain nggak gimana Ya udah, bro. awal mulanya bikin akun TikTok dan kenapa sih milih username anak bunda di akun TikTok ini? Iya, jadi sebenarnya dulu nggak kepikiran sih pengen bikin akun TikTok gitu buat eh, share pengalaman atau dan lain-lain gitu kan. Karena dulu sempat belajar bahasa Jerman juga dan memang waktu aku bikin username anak bunda itu tuh sebenarnya terinspirasi sama Bunda Korla gitu waktu itu. Karena Oh, waktu itu kan boomingnya kan Bunda Korla. mm, Bunda Korla tuh lagi booming gitu kan. Terus kepikiran, kan gue kan pengen ke Jerman gitu kan. Terus gue lagi belajar bahasa Jerman dan persiapan lagi pengen ke Jerman juga gitu. Jadi sambil nunggu apa gue bikin konten TikTok aja gitu. mm, Awal-awalnya tuh TikTok gue itu kontennya tentang ngajarin bahasa Jerman. Jadi mm. titelnya kayak belajar bahasa Jerman bareng anak bunda, Los Gates gitu. Terus dari situ ya udah namanya jadi anak bunda karena yang ngebawa ngebawa bunda Korla aja sih biar biar apa ya biar vibes Jermannya kerasa gitu jadi namanya anak bunda gitu. Oh, jadi kalau username itu berarti sama-sama di Jerman, jadi bawa Bunda Korla yang saat itu waktu itu lagi hype gitu ya. Viral, Oke, betul. baik. Nah, kalau dari Dani sendiri tuh apa sih yang bikin tertarik untuk mulai menjadi konten kreator khususnya di sosial media TikTok? Karena waktu itu TikTok lagi viral banget ya Hmm. semenjak COVID-19 itu kan kita di rumah terus gitu kan terus em, TikTok itu lagi nge-hype-nya gitu. Banyak konten kreator baru juga di TikTok. Banyak yang kayak orang baru viral di TikTok langsung diundang ke TV gitu-gitu kan. Nah, itu yang bikin bikin aku tuh kayak termotivasi untuk kayak bikinlah konten sedikit tentang kehidupan dan tentang bahasa Jerman, tentang seputar Jerman tuh uploadnya aku di TikTok gitu. Karena menurutku ya mulainya dari TikTok dulu gitu sebenarnya dulu. Terus eh, kepikiran juga orang-orang di TikTok itu kebanyakan pada dapat duit juga kan dari endorsement atau dari affiliate TikTok dan segala macam tuh kayaknya tergiur gitu. Jadi kayak keinginan untuk bikin konten di TikTok tuh jadi semakin tinggi apalagi pas memang rencana pengen nerusin lanjutin kontennya pas udah di Jerman gitu kan. Jadi motivasinya lebih banyak lagi gitu. Oke, kan tadi Danis juga sempat bilang kalau bikin kontennya tuh awalnya seputar bahasa Jerman. Nah, kalau menurut Dani sendiri, konten-konten yang isinya seperti apa sih yang paling menarik bagi viewersnya Danis tuh yang gimana? Apakah yang paling menarik itu di bagian kalau Danis lagi cerita proses ke Jermannya atau kehidupan sehari-hari di Jerman atau gimana? Kalau setelah aku apa ya kurang lebih 1 tahun ya kurang lebih 1 tahun itu buat memfokuskan di TikTok gitu kan, konten di TikTok terkait Ausbildung dan lain-lain gitu kan. Ketika aku lihat, itu tuh aku ngerasa konten aku tuh bakal naik banget ketika aku bahas tentang eh, langkah-langkah buat ke Jerman, terutama proses Ausbildung. Terus ketika aku belanja belanja terus mengcompare barang belanjaan harga barang belanjaan di Jerman dengan di Indonesia itu seberapa banyak atau tentang kehidupan kehidupan kecil gitu. Tapi kalau misalnya udah yang mungkin kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kayaknya kurang gitu malahan. Mereka banyak banyak yang eh, apa ya, yang tertarik di konten aku tuh tentang informasi Ausbildungnya gitu. Apalagi kalau kalau aku live TikTok itu tuh rame banget yang nonton. Jarang banget ada teman-teman TikToker, maksudnya teman-teman aku yang lain gitu ya, yang sama-sama juga konten TikTok gitu tentang Ausbildung dan lain-lain. Kalau misalnya mereka live, itu tuh paling cuman yang nonton maksimal 50 gitu kalau misalnya bahas Ausbildung. Tapi kalau aku lagi bahas Ausbildung, itu pasti yang nonton bisa sampai 150, 200 bahkan waktu itu bisa lebih gitu. Dan menurut aku ternyata audiens yang
aku dapetin itu tuh mereka banyak kan orang-orang yang memang cuman mampir pengen cari informasi gitu Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang kan aku juga upload konten yang keseharian, misalnya bareng temen atau gimana. Nah kalau itu malah mereka pada kurang suka gitu. Malah Hmm. yang lebih suka ketika aku bikin informasi tentang gimana sih cara proses ke Jerman, apa sih hal-hal hoaxnya tentang tentang proses Ausbildung, apa hal-hal yang harus kalian hindari dan lain-lain gitu. Kebanyakan yang kayak gitu. Oke, berarti kalau dari cerita Danis yang barusan disampaikan, berarti target audiensnya sendiri itu orang-orang yang tertarik untuk Ausbildung atau mengikuti program lain ke Jerman gitu ya? Oke. Betul betul. Nah, eh, kan Danis sendiri udah tahu ya, targetnya itu ternyata orang yang punya minat sama sama Danis. Nah, kalau tujuan dari konten itu, membuat konten sendiri itu, tujuan utamanya Danis apa? Aku sih pengennya ya meneruskan konten ini ke ranah YouTube gitu, maksudnya ke aplikasi YouTube gitu. Jadi aku pengennya TikTok ini sebagai apa ya, batu loncatan gitu, Hmm, oke. sebagai jembatan untuk aku tuh bisa mulai proses aku tuh di YouTube. Jadi aku pengennya orang-orang tuh tahu aku dulu di TikTok, terus ketika mereka tertarik, terus aku langsung bangun apa aku bisa nyalurin itu ke YouTube aku. Dan memang apa ya, kayaknya pengen pengen jadi konten kreator aja gitu, kayaknya seru gitu kan ketika kita ngejalaninnya. Dan aku juga kan suka bikin video kan, suka bikin video, kadang suka jalan-jalan juga, terus suka bikin makan apa, jadi kayak entertain banget bisa Hmm. divideokan dan bisa disebarluaskan gitu. Cuman memang kalau rencana tadi ya, karena pengen banget bikin akun YouTube juga gitu. Oh, oke. Sejauh tujuan-tujuan tadi yang udah disebutin, ada nggak yang udah tercapai sejauh ini? Kalau buat bikin YouTube aku udah ada bikin gitu. Dan kebetulan lumayan juga ya untuk apa ya, amatiran gitu ibaratnya, kayak awal-awal lumayan untuk di konten YouTube aku banyak yang peminatnya juga. Kadang-kadang banyak yang kayak ada yang DM kayak, kak kapan upload YouTube lagi gitu, padahal orang-orang yang mau nonton tuh ada, cuman kadang-kadang memang waktu di sini yang nggak bisa dikondisikan. Kadang aku sekolah, kadang aku kuliah, terus ada kadang kerja juga, dan waktu untuk ngedit video dan lain-lain tuh nggak ada. Jadi sebenarnya kalau untuk konten YouTube aku udah sedang membangun gitu ya, sedang dan sudah berproses beberapa video yang udah aku upload gitu. Cuman memang belum dilanjutkan dengan niat yang benar-benar oke nih gue bakalan upload 2 minggu sekali, 2 kali dalam seminggu atau beberapa gitu. Oh, oke. Berarti tujuannya kan dari awal memang pengen jadi konten creator ya. Dan memilih TikTok itu biar trafficnya naik dulu, dikenal dulu, lalu bisa berpindah ke platform lain yang mungkin bisa Betul, menjaring banyak audiens lain gitu kan. Eh, betul, betul. nah, dalam menjadi seorang konten creator sejauh ini, apa aja sih hambatan untuk Danis kalau mau mengembangkan ide di konten itu tuh apa aja hambatannya? Kalau hambatan untuk mengembangkan ide sih sebenarnya nggak ada ya kalau aku pribadi. Karena untuk ide itu menurut aku setiap apa yang aku lakukan sih sepertinya bakalan jadi ide dan apa ya, hal yang menarik untuk ditonton untuk teman-teman yang lain. Contoh misal kayak aku belanja belanja ke supermarket, mungkin kan banyak orang yang belum tahu berapa sih harga-harga bahan pokok di Jerman, apakah itu harganya sama dengan di Indonesia ataukah tidak. Dan itu menurut aku udah jadi ide untuk konten kreator. Terus kadang kalau misalnya aku ngumpul bareng teman-teman Indonesia, karena di sini kan pasti banyak teman-teman Indonesia juga, itu juga bisa jadi ide konten sebenarnya. Karena ya jadi orang-orang Indonesia tuh tahu ternyata kalau kita merantau ke luar negeri, kita nggak sendirian, kita tuh banyak temennya di sini gitu. Terus kalau misalnya aku sekolah, orang juga bisa tahu, oh kalau misalnya Ausbildung tuh sekolah kayak gini. Jadi bisa kalau untuk hambatan ide konten tuh sebenarnya tidak ada gitu ya. Dalam artian hampir setiap kegiatan yang aku lakukan terkait Ausbildung, terkait sekolah, terkait kehidupan sehari-hari, bebersih rumah pun kadang aku kontenin gitu. Dan
dan lumayan banyak juga dapat like atau reaction dari teman-teman di Instagram Story gitu ya, pada wah ternyata rumahnya enak ya di tempat tinggalnya gitu, oh ternyata rumahnya kayak gini ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya ide konten itu tuh gak ada hambatan sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kehidup apa sebagai perantau di Jerman itu tuh suatu privilege untuk ngembangin ide konten itu sendiri ya. Betul, sebenarnya seperti itu sih. Tergantung orangnya juga sebenarnya. Kadang banyak juga yang kayak eh males gitu untuk bikin konten belanja ribet gitu kan, karena udah bawa belanjaan banyak terus kayak kita sambil ngonten terus kayak sendirian juga lumayan ribet gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya buat aku sendiri tuh enggak, karena menurut aku ya kalau menurut aku itu hal yang menarik gitu untuk kita share ke orang-orang. Jadi kalau untuk ide konten aku nggak yang terlalu memiliki hambatan sih. Oh, oke. Tadi kan Danis udah bilang ya kalau kontennya itu isinya tentang proses untuk Ausbildung, untuk kehidupan sehari-hari juga dikontenin, bebersih, atau bahkan di kantor pun di tempat kerja pun tetap dikontenin gitu kan. Nah, eh, Betul. dari Dani sendiri gimana sih netapin informasi apa aja yang menurut Danis bisa nih disampaikan, kan mungkin ada beberapa konten kreator yang menganggap oh kayaknya informasi seperti ini itu kayaknya cukup dikit bagi personal aja, kalau untuk informasi seperti ini itu bisa disebarluaskan. Nah, untuk memilah itu gimana sih Danis menetapkannya? Oke. Jadi kan kalau misalnya kita mau Ausbildung ke Jerman atau program lain seperti au pair, FS, JBFD, program sosial, itu program-program tersebut tuh kebanyakan kalau misalnya kita mau dari Indonesia, itu kita ada dua cara, lewat agensi atau lewat mandiri. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia itu milih jalan cepatnya lewat agensi. Sebenarnya lewat mandiri itu bisa banget. Orang ikut Ausbildung itu kayak orang daftar kerja di Indonesia pada umumnya. Kita bikin CV, kita bikin motivation letter, terus kita bikin apa namanya ngumpulin berkas-berkas dokumen kayak ijazah segala macam gitu kan. Cuman akan jadi lebih ribet gitu kan kalau misalnya kita lewat jalur mandiri. Kenapa? Karena untuk orang-orang awam kita harus email perusahaan pakai bahasa Jerman, kita harus translate dokumen pakai bahasa Jerman, dan itu banyak banget orang-orang yang belum tahu tentang proses tersebut itu. Nah, jadi kebanyakan orang pakai agensi. Nah, agensi ini di Indonesia itu lagi marak-maraknya banget. Ausbildung itu sekarang lagi top top 3 kayaknya ya, program ke salah satu program pilihan untuk bisa kabur aja dulu dari Indonesia. Kalau misalnya Anda tahu hashtag Ya. kabur aja dulu, salah satu Ausbildung itu jadi salah satu top 3 buat orang-orang Indonesia tuh untuk kabur aja dulu dari Indonesia gitu. Jadi ini jadi ladang bisnis buat agensi-agensi di Indonesia untuk mendapatkan mangsa-mangsa gitu kan, dalam arti orang-orang yang memang ingin ke luar negeri terutama ke Jerman. Sayangnya untuk agensi-agensi ini tuh banyak sekali yang kredibilitasnya belum bagus gitu. Hmm. Belum banyak yang apa ya, belum banyak yang kualitasnya oke. Kadang-kadang manajemennya masih buruk. Jadi ketika aku memilah informasi untuk yang aku sebarkan ke teman-teman, banyak kalau misalnya aku live, Amel, banyak yang tanya, Kak dari agensi mana? Kak dari agensi mana? Aku selalu nggak jawab gitu. Aku nggak akan jawab tentang hal tersebut. Kenapa? Karena menurut aku itu adalah hal apa ya yang sangat-sangat eh, sensitif buat aku sendiri sebagai konten kreator kalau misalnya aku menyebarkan nama agensi atau agen-agen yang aku pakai untuk membantu aku ke sini gitu. Kenapa? Karena kebanyakan dari proses Ausbildung itu tuh setiap orang beda-beda. Kadang ada yang lebih lama karena proses belajar bahasanya lama, kadang nemuin agensinya juga yang jelek gitu. Jadi aku nggak mau nanti ketika ke depan aku merekomendasikan suatu agensi, terus orang itu ngikutin rekomendasi aku, ternyata pas dia ngikutin malah prosesnya nggak sesuai. Nanti malah aku jadi yang kena sasaran nanti. Ini Bang Danis nih rekomendasi ini, tapi ternyata agennya nggak sesuai gini-gini, gini-gini, gini-gini gitu. Dan itu salah satu informasi yang aku batasin gitu. Terus yang kedua yang paling penting, ketika aku ngonten di tempat kerja atau di sekolah gitu ya, aku sangat membatasi banget untuk menunjukkan muka-muka rekan-rekan atau teman-teman sekeliling aku.
Kenapa? Karena di Jerman peraturannya ketika kamu tidak diberi izin oleh seseorang untuk mengambil gambar atau video atau foto mereka, itu adalah tindakan kriminal dan bisa dipenjara. Dan itu sering banget ditegur akunya kayak, ah jangan, aku nggak mau ikutan di kamera, jangan liatin aku gitu. Jadi hal-hal itu sih yang apa ya, yang aku hindari gitu kalau misalnya aku konten gitu, informasi-informasi pribadi. Terus kayak mungkin apa ya, eh yang paling sering yang nggak pernah aku ceritain adalah susahnya ikutan Ausbildung gitu. Kayak aku nggak terlalu pengen ngeliatin sisi susahnya orang ikutan Ausbildung. Ya walaupun sebenarnya aku di sini Ausbildung ya nggak susah-susah banget gitu ya. Ya normal, namanya orang hidup bekerja, dia punya masalah di tempat kerja, dan itu ya menurut aku normal. Jadi kayak oke lah, jadi nggak yang terlalu aku up banget gitu. Oh, oke. Berarti dalam membagikan informasi dan itu masih punya kayak rasa tanggung jawab ya. Contohnya kayak kalau membahas agensi itu sensitif Betul, dan ada tanggung jawabnya kalau hasilnya berbeda di orang lain bisa berimpact ke kita lagi gitu. Terus betul, 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 ada betul. Dan aturan itu penting juga, banget. yang ditaati. Nah, eh, eh, aku mau tanya nih, kalau Dani sendiri pernah nggak sih ngonten bareng teman-teman Jerman? Aku konten bareng teman-teman Jerman, kalau misalnya yang konten apa ya, yang real konten terus aku upload ke TikTok gitu-gitu, aku bisa dihitung jari gitu. Hmm. Karena kebanyakan dari mereka, ya itu tadi, mereka masih kayak nggak mau untuk masuk ke kamera atau di videokan, itu tuh mereka masih jarang banget yang mau. Ada beberapa konten-konten aku yang memang bareng teman-teman Jerman, paling cuma bisa dihitung jari lah gitu. Sebenarnya aku pengen banget gitu ngajakin mereka buat buat ikut di konten aku, atau misalnya konten kehidupan sehari-hari, ngobrol sama orang Jerman atau yang lain-lain gitu kan. Pengen banget gitu. Cuman dari merekanya tuh ada kayak penolakan secara tidak langsung, kayak ah Hmm. aku nggak mau, jangan dikasih lihat gitu. Itu yang bikin aku jadi kayak aduh, kayaknya nggak usah deh gitu. Oke. Kayak nggak usah deh, nggak usah dikontenin gitu. Jadi kayak jarang banget gitu Berarti sih. kalau di beberapa konten tadi yang ada teman-teman Jermannya, berarti Dani sudah sempat minta izin dulu ya ke orangnya sebelum buat konten. Wajib, aku pasti minta izin kayak boleh nggak aku upload. Oke. Nah, dari tadi kan Dani sudah jelasin ya kalau konten-konten Dani itu terkait Ausbildung, kehidupan di Jerman, atau program-program lain tentang Jerman, bahasa Jerman, dan lainnya. Nah, eh, pastinya kan di kehidupan Dani sekarang yang lagi berfokus di karir di Jerman, banyak dong tema-tema yang bisa, kayak tema-tema kehidupan yang bisa dijadiin konten. Nah, tapi kenapa sih Dani tetap memilih konten-konten terkait Ausbildung itu sendiri? Karena yang pertama, banyak banget informasi Ausbildung, mengenai Ausbildung, langkah-langkah ke Jerman itu yang masih sangat salah dimengerti dan sangat salah disebarluaskan oleh orang-orang gitu kan. Banyak banget orang-orang di Indonesia tuh sekarang kayak bangun agensi gitu-gitu kan. Mereka tuh kadang konsultannya, ya konsultan dari agensi tersebut itu mereka tuh nggak punya pengalaman sebenarnya buat ke Jerman. Mereka cuma dapat informasi yang dari sini, dari sini, dari sini, tuh dapat informasi aja, dan mereka baca dan mereka mempelajari itu tanpa mereka merasakan langsung ke sini gitu. Jadi mereka kadang ngasih infonya juga informasi yang asal mereka dapat aja, bukan secara keseluruhan gitu. Dan selain itu juga ketika aku konten Ausbildung, tentang seputar Ausbildung, banyak yang tertarik dengan konten aku. Kenapa? Karena yang aku utarakan, yang aku kasih tahu itu adalah real. Apa itu Ausbildung, seperti apa itu Ausbildung, dan bagaimana itu Ausbildung gitu. Bukan yang diada-ada, bukan mengada-ngada, dan bukan karangan aku gitu. Tapi memang ya itu sesuai sama apa yang terjadi di sini gitu. Jadi banyak banget orang yang bilang, Ausbildung itu tuh kuliah sambil kerja ya. Padahal itu salah besar gitu. Dan banyak orang-orang di Indonesia tuh yang masih menjelaskan Ausbildung tuh seperti itu. Terus kayak banyak banget orang-orang yang
apa ya, salah mengerti, salah paham tentang prosesnya Ausbildung. Kayak misalnya ada banyak yang nanya, Bang, emang kalau misalnya Ausbildung itu tuh dalam satu minggu itu tuh 2 hari ya belajarnya, terus sisanya kerja. Padahal itu informasi, iya salah enggak, benar juga enggak, karena setiap setiap daerah di Jerman, setiap provinsi itu tuh setiap negara bagian itu punya peraturan masing-masing terkait pendidikan. Terkait sistem pendidikan mereka punya peraturan masing-masing. Kalau misalnya di negara bagianku di Berlin Brandenburg, itu kita kalau sekolah itu per blok, Amel. Jadi kayak 2 minggu kerja, 1 minggunya full sekolah, terus 2 minggu kerja, 1 minggu full sekolah gitu. Jadi kayak beda-beda. Terus kayak misalnya teman-teman aku yang ada di bawah di Stuttgart, itu mereka sekolahnya per blok juga. 3 bulan sekolah, 3 bulannya kerja, 3 bulan sekolah, 3 bulan kerja gitu. Jadi kayak nggak bisa disamakan, dan informasi-informasi itu tuh banyak yang nggak tahu, dan banyak yang salah salah kaprah, salah mengartikan, dan salah menginformasikan dan menyebarluaskan gitu sih yang bikin aku kayaknya aku bakalan fokus juga untuk apa ya, lebih banyak konten di tentang Ausbildung ini, karena menurut aku ada sisi positifnya untuk orang-orang tuh tahu tentang Ausbildung itu apa, ada sisi sisi positifnya ketika orang tahu, oh ternyata ada ya jalan luar, jalan lain untuk bisa kita belajar belajar dan bekerja sekalian cari uang ketika mumpung kita tuh masih muda gitu kan, berkarir dan berkarya di luar negeri gitu, nggak cuman Jepang Korea Taiwan gitu-gitu kan, karena kan sekarang juga banyak banget masalah-masalah kayak ke Kamboja yang Mm, TPPO dan segala macam itu kan kriminal ya gitu kan. ya. Jangan kalau kayak Ausbildung itu kan hal positif, bahkan kita bisa dapetin apa ya, dapetin kesempatan untuk kita bisa jadi sesuatu di luar negeri gitu. Oke, berarti tujuan Dani sendiri dalam menentukan tema kontennya seperti ini adalah karena Danis tuh pengen hadir sebagai pelurus informasi lah ya, bisa dibilang dari banyaknya misinformasi dan miskomunikasi dari Betul. berbagai pihak gitu. Oke. Nah, eh, dalam membuat konten tuh kita biasanya kalau kita melihat ya dari konten-konten di TikTok, biasanya kita konten creator itu melibatkan emosi. Emosi dalam artian bisa dengan emosi senang atau marah ataupun emosi yang kayak sedih, kan banyak tuh konten-konten yang sedih. Nah, kalau Dani sendiri dalam membuat konten itu memberikan keterlibatan emosional itu sendiri nggak? Kalau aku udah pasti kalau misalnya bikin konten nggak pernah mau ngasih konten yang sedih-sedih. Aku pasti selalu pengen ngasih tahu hal-hal yang baiknya aja gitu. Karena menurut aku kayak ya sisi sedih mah udahlah gue aja yang dapetin gitu. Orang-orang mah nggak usah lah lihat lihat susahnya gue. Orang-orang lihat yang enaknya gue aja gitu. Jadi yang sering aku kasih lihat juga yang seru-seruan sama temen-temen, terus main, terus jalan-jalan, itu aja gitu. Jadi aku juga nggak mau apa ya, menjual kesedihan gitu ya, kalau misalnya kita kita bisa bilang tuh kayak menjual kesedihan tuh aku paling gak suka gitu. Aku paling gak suka konten kreator atau misalnya apa ya, bikin konten tapi menjual kesedihan gitu. Menjual kesedihan tuh beda ya sama memotivasi gitu, karena ada beberapa konten aku yang memang cerita dari perjalanan yang dari dulu aku kenapa akhirnya bisa ke Jerman, itu tuh lumayan sedih kontennya. Tapi itu konten sedih yang memotivasi, yang sampai akhirnya aku bisa ke Jerman. Itu bukan yang kayak konten sedih, oh, kesel di Jerman gini 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 ngeluh gitu gitu. Aku jarang banget sih bikin konten yang kayak gitu. Aku lebih seringnya bikin konten yang memotivasi gitu. Oke, berarti memang fokusnya Danis itu di edukasi, motivasi, dan juga hiburan. Ya, konten-kontennya. Betul. Nah, dari pembuat apa dari bikin konten dalam waktu yang lama, udah hampir berapa tahun ya bikin konten Danis? Sebenarnya total sih hampir 2 tahun ya, dari awal aku konten itu hampir 2 tahun aku konten. Cuman memang karena apa ya, kurang kekonsistenan yang benar-benar
mungkin mungkin ada beberapa teknik-teknik orang dalam mengonten gitu ya. Pasti kan kayak untuk mendapatkan engagement yang tinggi itu harusnya seperti ini gitu kan. Apa hook up-nya seperti apa gitu. Sedangkan aku sendiri itu tuh eh, belum bisa dan belum ada yang mengarahkan untuk aku tuh jadi benar-benar oh nih loh kalau lu mau konten tuh harusnya gini biar bagus biar viewersnya itu tuh banyak gitu kan. Jadi selama 2 tahun ini ya lumayan lumayan sulit buat aku tuh untuk beradaptasi dengan dunia media sosial terutama TikTok sih. Oh, oke. Tapi dari Dani sendiri, dari konten-konten itu, Dani itu berinteraksi nggak sih sama viewersnya? Kayak mungkin ada viewers di komen itu Dani bales nggak? Atau dari apa DM TikTok atau Instagram itu ada nggak sih viewers yang reach Danis nanyain tentang informasi A atau yang lainnya gitu? Ada nggak interaksi? Kalau aku ya, kalau aku pribadi selalu mengusahakan untuk oke aku berinteraksi langsung sama teman-teman bahkan even mereka tidak memfollow aku gitu kan karena kebanyakan dari apa ya bahkan aku waktu itu sempat tahun lalu gitu ya waktu lagi aktif-aktifnya memberikan informasi tentang Ausbildung orang tuh sampai bilang kayak bang gila lu baik banget ya mau kasih informasi kayak gini kayak gini kayak gini gitu karena aku hampir setiap DM yang masuk itu aku beneran balasin satu-satu dan aku jawabin yang beneran yang kayak long chat gitu jadi kayak Hmm. panjang banget orang kayak tanya bang menurut abang gimana ya kalau misalnya aku gini atau enggak aku gini jadi panjang tuh ngasih saran gitu-gitu bahkan saking seringnya aku DM gitu di TikTok aku kan capek ya ngetik kayak gitu kan capek ya lumayan capek gitu jadi aku bilang DM DM gua di IG ya biar bisa VN karena kan kalau di TikTok nggak ada VN kan sedangkan kalau di IG itu ada fitur VN jadi kayak enakan enakan VN langsung gitu. Dan bahkan kalau misalnya VN tuh kadang-kadang aku bisa sampai 3-4 menit aku VN. Jadi ada empat empat bubble chat gitu Bagus. untuk VN-nya karena kalau di IG cuma 1 menit ya. Jadi kayak lebih sering kayak gitu sih. Oh, berarti kalau Daniel itu bikin kontennya yang memancing apa ya respon dari viewers itu sendiri ya biar mereka Betul. nanya lagi. Hmm. Danis jawab bisa Anya, pakai konten, bisa di pribadi. betul, Oke, jadi betul. sejauh ini menurut Danis hubungan Danis dengan viewers itu cukup baik dan Danis sudah mengkomunikasikannya dengan baik juga dalam membangun hubungan antara viewers dan content creator itu sendiri ya. Betul, betul. Bahkan bahkan ada yang viewersnya itu karena sering DM gitu ya. Hmm. Karena sering DM, terus dia juga waktu DM lagi persiapan mau ke Jerman, terus pas sudah nyampe Jerman kita ketemu gitu. Jadi teman malah sekarang. Banyak tuh yang kayak gitu. Oh, keren, keren, keren. Oke, karena ini Zoom-nya udah reminding ya. Kayaknya kita ganti link Nah, dulu baru kita lanjut lagi ya. boleh. Oke.